Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mutakin Suling di channel di studio saya, Studio Mini di SMS channel Sahabat Mutakin Suling. Saya minum dulu ya. Baik teman-teman Sahabat Mutakin Suling, saya hari ini menggunakan atribut dari partai saya, yaitu Partai Beringin Karya. Kebetulan hari ini pembukaan daripada Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Beringin Karya atau Partai Berkarya. Kebetulan saya tidak sempat ikut walaupun sudah mendapat undangan khusus dari teman-teman DPW se-Indonesia dan perwakilan DPD se-Indonesia. Tapi ada pertimbangan beberapa hal, tanggung jawab moral juga di momentum kali ini. Kebetulan kami Partai Berkarya adalah salah satu partai koalisi dari Winstar, salah satu partai pendukung kepentingan Pilkada 2020 ini. Nah, pilkada hari ini pada posisi beberapa tahapan lagi sudah berjalan. Nah, bagi kami hari ini kami masih menunggu pada proses yang sudah ada tuntutan kita di MK, dan ada beberapa tahapan proses juga yang lagi berjalan di Bawaslu Sulteng dan Bawaslu Kabupaten Banggai. Nah, sebagai partai pendukung, sejak awal kita sudah mengatakan bahwa sempat viral, ya, ini sempat viral apa? Ketika kami satu-satunya partai dari koalisi yang ada di Winstar itu memberikan ucapan selamat atas kemenangan Winstar. Walaupun proses lagi berjalan, saya kira itu adalah sebuah kemerdekaan universal terhadap orang atau organ untuk menyampaikan bahwa kemenangan itu tidak sekedar pada angka-angka dan sebagainya, tetapi ada kemenangan yang bagi kami itu berhasil ditorehkan oleh Winstar sehingga belum mendapatkan angka legitimasi yang sangat luar biasa. Karena bagi kami, untuk apa legitimasi begitu besar lalu kemudian itu tanpa legitimasi yang real, di mana ada hal tertentu yang dilanggar secara normatif atau melanggar regulasi yang diatur di dalam undang-undang pemilu kita. Oleh sebab itu, kami mengeluarkan langsung pasca mencoblos, kemudian langsung memberikan ucapan selamat secara resmi atas nama partai DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai, dan itu menjadi viral di mana-mana, sempat dipertanyakan, bahkan sempat dibully. Dan bagi kami, bagi saya pribadi, itu adalah hal biasa dalam dinamika berdemokrasi kita. Yang penting tetap terjaga marwah daripada itu kita kepentingan memberikan ucapan selamat kepada rakyat yang masih tulus, masih ikhlas mau menjaga wibawa negeri ini. Ya, saya sedikit kembali kepada kenapa sampai pakai baju ini, karena emang kita lagi Rapimnas hari ini, lagi sementara jalan. Ini kalau saya putar sedikit nih, nah, saya di depan laptop juga mengikuti melalui virtual, sehingga saya masih punya waktu sambil mendengarkan perkembangan Rapimnas. Nah, saya bikin konten di podcast yang kesekian kalinya ini. Ada sebagian yang sudah saya upload, ada juga yang belum. Sebenarnya tadi malam sudah bikin podcast lagi, cuman terganggu dengan hal teknis, di mana Apang atau anak saya yang terakhir itu dia ganggu terus. Alat-alat dia cabut semua, dia tidak mau bergerak, tidak mau dipindahkan, sehingga terpaksa saya harus mengalah untuk kepentingan anak. Baik teman-teman, sahabat Mutakin Suling, hari ini saya harus menyampaikan beberapa hal di mana ada kondisi psikologi massa yang lagi euforia pada posisi hal tertentu, di mana memahami pemilu kada itu sebatas satu sisi saja, sehingga ketika ada penetapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai itu menjadi final buat mereka, di mana mereka mengatakan mereka sudah menang. Padahal kemenangan itu
undang-undang sudah mengatur secara utuh dan totalitas bahwa tidak sekedar pada angka-angka. Di pemilu kada itu diatur seluruhnya, dari proses persyaratan, dari proses pendaftaran, mekanisme, tahapan, dan banyak hal yang harus ditempuh. Sehingga tidak juga hanya sekedar pada angka-angka, diatur juga pada regulasi untuk yang namanya rambu-rambu, larangan-larangan, etika-etika, aturan-aturan. Yang itu wajib hukumnya untuk tidak dilanggar. Ketika dilanggar, maka hukum memberikan konsekuensi yang luar biasa. Kalau teman-teman menghormati demokrasi, bagaimana kejadian pasangan Windsor di awal-awal sudah menjadi dikorbankan secara khusus, di mana di TMS-kan keputusannya saat itu, sehingga beliau tertundalah tahapan untuk dia mengikuti mendapatkan nomor urut dan proses selanjutnya. Sehingga bagi kami, langkah dilakukan saat itu, kita konferensi pers bersama kandidat, kita tetap solid menjaga hubungan dan menjaga marwah daripada psikologi masa kita, pengusung kita, rakyat kita di Kabupaten Banggai. Dan alhamdulillah proses itu kita mampu lewati dengan putusan TUN memenangkan gugatan kita, lalu kemudian mengembalikan hak kita sebagai kontestan, sehingga kita mendapatkan nomor angka 3. Nah, itulah regulasi gitu. Nah, sekarang ketika hari ini kita ada gugatan apa sama, masih muncul bahasa-bahasa seliweran yang mengatakan bahwa sudah terima saja. Kalau orang bilang sok kalah, atau selagi banyak menuntut, mengalah saja. Ini kita bukan persoalan kita ambisi kekuasaan atau kita tidak siap kalah misalnya. Tetapi ada regulasi yang mengatur itu bahwa setelah putusan penetapan, maka ada 3 hari waktu diberikan kepada kandidat untuk melakukan gugatan atau tuntutan secara hukum. Nah, kami sudah melakukan itu. Harus diingat juga bahwa KPU itu tinggal menunggu waktu untuk dia juga diperiksa. Kalau teman-teman pahami dan bisa ingat kasus perkembangan ini, itu kan sudah ada. Hanya saja jalan waktu berjalan, maka kemudian mereka belum dipanggil, tapi kan tetap dipanggil untuk kita. Nah, bagi kami keraguan dari awal itu sudah muncul, sudah ada memang. Karena bagi kami bahwa penyelenggara saat itu bukan kami tidak percaya, ada kondisi faktabil dan itu dibuktikan di TUN bahwa ada kesalahan menafsirkan hukum, ya kan, sehingga alhamdulillah kita terbukti menang. Bahkan 4 Bawaslu kabupaten dan 1 Bawaslu provinsi itu harus oleh regulasi, oleh DKPP memberhentikan mereka. Jadi bukan kami yang memberhentikan, tetapi ada proses pelanggaran yang dilakukan oleh mereka dengan salah menafsirkan produk hukum yang diatur oleh negara. Padahal secara mekanisme itu sudah ada pemberitahuan, ada ketegasan dari negara hadir di situ ketika keluar surat daripada Dana Kemendagri. Nah, oleh sebab itu di momentum kali ini lagi-lagi kami meminta kepada seluruh rakyat Kabupaten Banggai untuk cerdas memaknai demokrasi yang ada. Kita akan menghormati secara arif dan bijaksana kepada siapapun yang menjadi pemenang sejati. Ya, saya ingatkan, pemenang sejati di pilkada yang akan kita lewati. Tetapi menjadi miris ketika seorang pemimpin itu yang mau bertarung kemudian menggunakan segala cara yang halal maupun haram atau yang dilarang oleh regulasi, lalu kemudian dilakukan itu, lalu kemudian membeli suara rakyat. Nah, bagi kami itu kan memang no legitimation, tidak ada legitimasi dari rakyat seperti itu, karena mereka memilih hanya karena beban sesuatu yang kemudian dibayarkan, karena sedangkan regulasi melarang itu. Nah, ketika angka signifikan perbedaannya, kita tidak kaget atau kita misalnya heran. Yang adalah ada sebuah hal yang tidak lazim terjadi di Kabupaten Banggai. Nah, apa itu? Setelah kami buktikan, hari kedua, hari ketiga, datanglah tanda-tanda kebesaran daripada Allah Maha Kuasa, memberikan ruang-ruang kepada kami sebagai partai pendukung dan pengusung dan juga kandidat melihat ada ketimpangan yang ditunjukkan, ada kesadaran rakyat yang muncul.
datanglah orang melapor gitu, memberikan kesaksian apa sama, kita periksa, dikumpul semua untuk bisa layak masuk kepada Bawaslu, masuk di pelanggaran apa ini. Jadi kita kaget, nyaris hampir 23 kecamatan itu terjadi itu, dan alhamdulillah ada laporan itu masuk mengalir terus tanpa henti sampai sekarang. Jadi indikasi money politik itu tidak kita buat-buat atau kita tidak ikut atau kita tidak siap kalah atau apa, bukan. Tapi inilah regulasi produk hukum yang dibuat. Ketika ini dibiarkan, ini dilanggar atau diamini sebuah kesalahan, maka kita akan menciptakan demokrasi tontonan yang buruk dalam sejarah pemilihan pilkada di Kabupaten Banggai. Karena baru kali ini terjadi, yang halnya sangat signifikan. Kalau orang menanyakan, oh dulu si A, si B pernah juga terjadi 2015 atau apa. Pertanyaannya, apakah saat itu ada orang yang melakukan misalnya tuntutan atau melapor atau harus membuktikan hukum? Ingat, kita negara hukum, tidak bisa kita menuding atau memberikan opini-opini yang menyesatkan tanpa ada fakta yang jelas gitu, terang benderang. Karena kita negara hukum, ya kan? Nah, oleh sebab itu hari ini bagi kami, ketika temuan itu muncul dengan saksi ada, bukti ada, dokumentasi ada, kita periksa itu untuk terpenuhi dulu syarat formil maupun materialnya. Setelah itu kita masukkan kepada Bawaslu misalnya. Karena Bawaslu tidak akan mengprogres satu hal yang belum terpenuhi unsur material maupun unsur lainnya gitu, ya, unsur formilnya juga. Karena akan mereka proses kalau dua-duanya sudah terpenuhi. Dan alhamdulillah puluhan laporan money politik itu terjadi. Bahkan bagi kami kasus PKH adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa terjadi di kali ini, dan itu dilakukan oleh oknum tertentu yang pengen jadi penguasa. Kalau mau dipikir, Winstar adalah penguasa saat ini, petahana lah namanya. Kalau beliau mau melakukan itu bisa, tetapi pertanyaannya mereka, apakah hari ini terjawab atau ada? Enggak. Beliau menjaga marwah itu, apalagi Banggai mendapatkan prestasi dari KPK dan menjadi contoh luar biasa gitu. Nah, bagaimana bisa kita berharap pada pemimpin yang terkesan mau menggunakan segala cara untuk kepentingan kekuasaan. Nah, bukti kita tidak fitnah atau hoax. Saya kira itu juga bukan ranahnya kita, yang sangat memalukan kalau kita seperti itu. Hari ini PKH itu sudah pernah dituntaskan dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai. Sehingga pada saat kejadian pelaporan kita terhadap PKH, hari ini kalau mau jujur kita miris dan sangat kecewa karena 4 anak bangsa, anak negeri di bawah asal ini, di Banggai ini harus menjadi korban daripada konspirasi oknum tertentu hanya karena kepingin merebut kekuasaan menggunakan jaringan mereka. Sehingga Kemensos menindaklanjuti itu, lalu kemudian mengeluarkan surat keputusan pemecatan terhadap 4 anak Luk Banggai, anak-anak PKH yang terlibat langsung dari proses komitmen tersebut, di mana di situ ada oknum nama tertentu menandatangani, ya kan, atas nama Bupati Banggai, calon Bupati Banggai 2020. Nah, inilah yang bagi kami satu hal yang menjadi harus ditegakkan. Kalau enggak, jadi bukan persoalan angka-angka dan sebagainya. Ini juga adalah bagian rambu-rambu yang bilang, untuk apa angka 1 juta pun misalnya, kalau kemudian itu lahir daripada konspirasi money politik atau menggunakan cara-cara yang ilegal dan menabrak rambu-rambu daripada konstitusi yang ada. Sehingga insya Allah harapan kami kepada seluruh rakyat Kabupaten Banggai, kepada simpatisan kami, seluruh pendukung kami untuk tetap jangan jumawa. Walaupun hari ini kita sudah diperhadapkan dengan tontonan pihak lawan yang sudah berpesta pora, beryuforia, lalu kemudian memberikan cibiran-cibiran halus maupun kasar kepada kita, seakan-akan kita dianggap orang yang tidak menerima kekalahan. Tapi bagi kita, saya meminta kepada seluruh rakyat Kabupaten Banggai, seluruh teman-teman partai, seluruh simpatisan, keluarga maupun siapapun Anda, relawan kita, untuk tetap cooling down, bersabar, yakinkan pada diri kita bahwa kebenaran itu tak akan mungkin terkalahkan. Kita tetap on the track pada perjuangan kita menunggu hasil daripada gugatan kita yang sudah masuk terdaftar di MK.
Dan mudah-mudahan sehari dua ini, apakah besok misalnya sudah ada keputusan dari Bawaslu Sulteng tentang PKH, kita berdoa sama-sama. Kalau kemudian proses pidana lainnya yang lagi bergulir di Bawaslu Banggai, insya Allah akan segera dituntaskan oleh Gakumdu. Ada kejaksaan dan ada juga kepolisian di situ. Harapan kita mereka bisa menuntaskan semua hal tersebut. Oleh sebab itu, ketika sudah diumumkan di Bawaslu Sulteng misalnya, kita tetap tenang, kita jangan euforia, jaga kondusifnya negeri. Ingat, Kabupaten Banggai adalah sebuah kabupaten yang betul-betul sangat demokratis dan sudah demokrasi sejak jauh nenek moyang kita orang. Tidak ada pecah perbedaan kita, tidak pernah kita berkonflik dengan siapapun. Kalau ada pada puncaknya, kita mampu menyelesaikan dengan damai. Nah, oleh sebab itu, harapan sekali lagi, kami dari Partai Berkarya, dari Beringin Karya, mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat Banggai, jaga kondusifnya daerah kita. Insya Allah kepentingan ke depan, kami masih punya keyakinan besar bahwa insya Allah Winsar akan memenangkan pertarungan itu. Dan sikap kami seperti apa, saya kira kita menghormati tahapan dan fase yang ada. Apapun yang terjadi, komitmen Partai Berkarya tetap berada di garda terdepan bersama-sama dengan kandidat Winsar, Bapak kami Dr. Haji Herudin Yattin dan Mustar Labolo. Insya Allah hasil dari perjuangan kita yang masih mengikuti tahapan secara regulasi akan mendapat berkah dan ijabah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, mari sama-sama kita berkepentingan yang satu ya untuk menjaga daerah ini. Baik teman-teman 01 dan teman-teman 02, ketika nanti hasil apapun hasilnya, keputusannya, kita menjadi sebuah daerah, sebuah warga yang tunduk pada negara. Kita harus mencintai NKRI karena kita adalah bagian daripada Indonesia. Salam hebat, salam berkarya, salam lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.